Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Mahayudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lontar Selatan, Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang unik. Dalam kegiatan proses pembelajaran, guru harus peka terhadap perbedaan di antara siswa, namun menyesuaikan berbagai aspek pembelajaran seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Selain itu, guru membantu setiap siswa mencapai potensi maksimalnya dengan memberikan tantangan yang sesuai dan dukungan yang dibutuhkan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus dapat memahami kebutuhan belajar murid dan memiliki strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Murid memiliki minat sendiri. Minat setiap murid tentunya akan berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid adalah gambaran komprehensif tentang kemampuan, gaya belajar, minat, kekuatan, dan tantangan yang dimiliki oleh setiap murid. Profil ini berfungsi sebagai peta jalan bagi guru dan orang tua untuk memahami karakteristik unik setiap murid, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan. Selain itu, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang harus diketahui, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid, minat, dan atau profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana cara pengajaran yang beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan proyek kolaboratif, dan lain-lain yang telah disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu di mana bukti yang menunjukkan apa yang dipelajari oleh murid dengan cara memodifikasi atau membedakan produk
sebagai hasil belajar atau penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari, seperti membuat tulisan esai, presentasi, video, poster, dan sebagainya, tergantung kebutuhan belajar. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan dan menyesuaikan gaya belajar murid, tingkat kemampuan, minat, dan profil belajar akan dapat membantu setiap murid untuk belajar dengan cara paling efektif bagi mereka. Dalam penyesuaian gaya belajar murid yang lebih suka belajar melalui visual dapat diberikan tugas membuat poster, diagram, atau presentasi. Murid yang lebih mudah memahami informasi melalui suara atau audio dapat mengikuti diskusi kelompok, mendengarkan rekaman. Sedangkan murid yang lebih suka belajar melalui gerakan dan pengalaman langsung dapat melakukan eksperimen, simulasi, atau presentasi yang melibatkan gerakan tubuh. Dalam penyesuaian tingkat kemampuan murid dengan kemampuan tinggi dapat diberikan tugas yang lebih kompleks, proyek penelitian yang mendalam, atau kesempatan untuk mengajarkan konsep kepada teman sekelas. Murid dengan kemampuan rata-rata dapat diberikan tugas yang menantang, namun tetap realistis, serta dukungan tambahan untuk memahami konsep yang sulit. Sedangkan murid dengan kebutuhan khusus dapat diberikan modifikasi tugas, alat bantu belajar, atau dukungan tambahan dari guru atau teman sekelas, yang pada akhirnya pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 yang berkaitan dengan modul 2.1. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara, serta dapat menuntun anak sesuai minatnya. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.2. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.3. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui visi guru penggerak yang kuat akan menjadi pendorong bagi guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif, aman, dan tertib sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang mampu dijalankan oleh seluruh warga kelas. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Saya Mahayudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.